saf dan permasalahan-permasalahan. Alhamdulillah masih diberikan kita umur panjang dalam majelis-majelis ilmu. Kata Rasulullah, siapa yang masuk ke dalam majelis ilmu berarti dia masuk dalam pengampunan Allah. Selagi majelis ilmu agama ini berjalan, maka malaikat senantiasa doakan kita, doa pengampunan kepada orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu agama. Demikian juga man salaka tariqan, siapa yang membuat satu jalan untuk masuk ke majelis-majelis agama, majelis yang mana di dalamnya membicarakan kebesaran-kebesaran Allah, maka insya Allah Allah mudahkan dia menuju ke dalam surganya Allah. Jadi salah satu syarat kita mendapatkan jalan yang lurus, senantiasa belajar agama. Itu salah satu usaha. Kemudian man hadatsa bil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yardi, orang-orang yang menuntut ilmu, yang belajar agama, belajar hukum, belajar tauhid, belajar syariat, itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menegakkan agama, sama-sama meninggikan syiar agama. Maka orang yang belajar agama ketika dia meninggal, maka Allah juga nilai sebagai syahid di sisinya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu, insyaallah senantiasa kita dapatkan semua. Seperti mana biasa, saudaraku yang berbahagia, jadi bacaan hadis kita semua adalah hadis-hadis sahih. Paling rendah, paling standar adalah hadis hasan. Karena kita berurusan dengan masalah hukum, maka kita semua ambil hadis-hadis sahih. Kemudian pertimbangan kita tiap pekan saya tetap sampaikan bahwa pertimbangan kita adalah ulama 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada hal-hal yang perlu kita bahas, silahkan nanti kita akan bahas bersama-sama agar majelis kita majelis yang lebih aktif. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah keluar bersama kami untuk melaksanakan salat. Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Maukah kalian aku sampaikan bagaimana para malaikat itu berbaris di hadapan Allah. Jadi aku sampaikan kepada kalian bagaimana para malaikat itu berbaris di hadapan Allah dengan bagus. Fakulna, kami menjawab, ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbih, bagaimana malaikat itu berbaris di hadapan Allah? Maka kata Rasulullah, yutimmuna as-sufufal ula wa yatarassuna fi saff. Rawahu Muslim, sahih. Jadi kata Rasulullah, barisnya malaikat itu, safnya malaikat itu di hadapan Allah, yaitu mereka menyempurnakan safnya, menyempurnakan barisannya. Dari barisan awal disempurnakan penuh, kemudian juga merapatkan itu barisan. Jadi malaikat itu berbaris di hadapan Allah dalam keadaan safnya, barisannya itu sempurna, kemudian wa yatarassuna fi saffi, rapat, tidak berjarak, rapat. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i wa saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Jadi kata Rasulullah bahwa seandainya
manusia mengetahui bagaimana keutamaan, bagaimana ketinggian daripada azan dengan saf yang pertama, maka tidaklah itu didapatkan kecuali dengan cara mengundi, maka mereka akan buat undian. Jadi artinya bisa-bisa manusia baku rampas. Jadi daripada baku rampas, bisa tarik menarik, berkelahi bagaimana keutamaan azan dengan saf pertama, maka diundi saja. Kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya dari Abu Hurairah juga kala Rasulullah SAW, khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf yang pertama di depan. Kemudian seburuk-buruk saf bagi laki-laki yaitu yang di belakang. Dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling belakang. Kemudian seburuk-buruk saf bagi perempuan yaitu bagian depan. Jadi ini telah dibahas oleh para ulama. Beginilah caranya agama menjaga kemuliaan wanita. Jadi wanita makin di belakang, makin tidak kelihatan, makin tinggi keutamaannya. Jadi makin kelihatan, makin sedikit keutamaannya. Jadi kata-kata buruk di sini jangan sampai salah kita mengartikan. Ya. Kata-kata buruk ini artinya pahalanya sedikit. Jadi bukan buruk kemaksiatan. Jadi kata Imam Nawawi, itu bukan buruk dalam kemaksiatan, beda. Jadi pahalanya sedikit. Jadi kalau laki-laki di saf yang di depan, itu pahalanya kalau 10. Kalau Allah nilai berarti di saf belakang itu mungkin hanya dapat 1. Itu masih pahala barisan saf. Begitu juga perempuan, kalau mungkin di belakang perempuan saf pahalanya 10, kalau di depan mungkin hanya 1. Jadi keburukan di sini bukan keburukan maksiat, tetapi pahalanya sedikit. Karena tidak mungkin dalam saf mau ibadah, mau salat itu buruk. Karena salat ini adalah kebaikan. Jadi kalau berbicara saf awal ini, beginilah sahabat dulu. Jadi sahabat itu tidak berbicara masbuk memang. Hampir tidak ada pembahasan masbuk. Pembahasannya sahabat itu saf yang pertama. Jadi berlomba-lomba semua sahabat mendapatkan saf yang pertama. Jadi seolah-olah saf pertama ini seperti menambah isi kantong. Itu pikiran, pemahaman sahabat. Jadi saf pertama ini menambah isi kantong. Kalau kita pikiran dunianya. Jadi seolah-olah kalau mereka datang salat sudah dapat saf pertama, berarti ada ketambahan. Ya begitu. Nah, ketambahannya tentunya deposito akhirat. Ini yang mereka paham. Ini yang mereka paham. Kemudian berikutnya, An-Nabi Sayyid Al-Khudri anna Rasulullah ra'a fi ashabihi ta'akhkharu. Jadi Nabi melihat ada sahabat yang suka di belakang. Ada saf masih kosong, suka di belakang. Jadi pernah juga terjadi. Jadi ada beberapa orang yang suka di belakang karena memang belum. Jadi suka di belakang. Maka apa kata Rasul? Faqala lahum, berkata mereka, taqaddamu fa'atammu bi. Jadi maju, sempurnakan ya yang di depan. Jadi jangan suka ke belakang. Kalau masih ada di depan, maju, sempurnakan yang di depan. Kasih full di depan. Wala yatamma bikum man ba'dakum. Baru kalau sudah full yang di depan, baru yang di belakang isi. Jadi cara aturan saf full di depan, baru isi di belakang. Seterusnya. Kemudian begitu juga kalau sudah full, baru bisa salat di samping. Jadi sudah full masjid, baru bisa salat di samping. Jadi sehingga kalau di mazhab Abu Hanifah, kalau belum full ente salat di samping, ente tidak bersama imam itu putus.
karena masih ada di dalam. Nanti sudah selesai di dalam dulu, baru bisa tampil di samping. Fullkan dulu. La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhiruhumullah, rawahu Muslim. Tidaklah nanti orang yang suka mau di belakang, kebiasaan di belakang, padahal di depan ini pahalanya banyak. Maka apa? Nanti Allah kasih terbelakang juga nanti dia. Ini kan tidak bagus. Tapi kalau terbelakang masuk surga tidak apa-apa sih. Hanya takutnya nanti terbelakang bukan surga yang kita dapat. Jadi orang yang suka isi di belakang, padahal di depan ini keutamaannya banyak. Fullkan, maju, percaya diri, begitu. Ada di depan kan, ada di depan. Full, isi dulu, baru di belakang. Kadang belum full, di samping kita kanan kiri, ya disempurnakan dulu di dalam masjid. Ada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu yamsa manakibana fis salat wa yaqulu, jadi Nabi kalau sudah kamat, Nabi tidak langsung angkat takbir. Jadi Nabi berdiri, membalikkan badannya berdiri dengan melihat kanan. Kemudian Nabi pegang bahu sahabat untuk meratakan dan meluruskan saf. Wa yaqulu istawu wa la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum. La yal'ani minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah, pegang bahu-bahu sahabat, luruskan, jangan bengkok. Nabi bilang, jangan bengkok, nanti hati-hati kamu juga Allah bengkokkan. Jangan bengkok, nanti hati-hati kamu tidak bersatu, tidak kuat. Itu maknanya barisan saf, seperti mana barisan malaikat, biar kita orang Islam solid. Itulah kira-kira makna. Kita orang Islam kuat. Jadi Nabi bilang, jangan bengkok, kasih lurus, supaya hati kamu juga nanti diluruskan oleh Allah, disatukan, kuat. Dan ini orang-orang yang sudah amalkan, itu terasa dia kesejukan, keenakan hidupkan sunnah. Itu bukan dengan pembahasan, tetapi dengan pengamalan. Dia akan terasa itu apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian saf itu diluruskan, kata Nabi, kemudian diatur. Aturannya apa? Wa ulul ahlam, orang-orang yang berilmu di belakang saya, kata Nabi. Orang-orang yang berilmu di belakang saya. Karena orang ini yang bisa nanti menggantikan imam kalau terjadi imam itu uzur. Nah, jadi biasanya memang ada kita tidak pede masuk di saf pertama karena jangan nanti di depan belakang imam. Bisa ambil yang kanan, bisa ambil yang kiri. Ada juga tidak mau, saya tidak mau. Bisa tanya, kenapa Bapak tidak mau misal pertama? Takut nanti imam suruh baca doa. Agak begitu. Jadi ambil yang kanan, ambil yang kiri. Di Nabi atur, yang di belakang imam itu harus orang yang berilmu, yang tahu, minimal dia tahu bagaimana tata cara salat berjamaah ketika imam itu uzur. Jadi dia tahu. Atau ketika imam ada kesalahan, kekhilafan. Itulah fungsinya orang yang berilmu yang di belakang imam. Setelah itu yang di bawahnya, setelah itu seterusnya kata Rasul. Kemudian Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa qaribu bainaha wa hazu bil a'naqi, rawahu Abu Daud an-Nasai wa Sahih Ibnu Hibban. Sawu sufufakum. Jadi kata Rasulullah, rusu sufufakum, rapatkan jaraknya. Jadi jangan terlalu berjarak, ya, dirapatkan. Kalau jaraknya terlalu, kan dirapatkan, kata Nabi. Kemudian wakaribu, jadi sudah lurus, sudah rapat. Yang agak jauh itu didekatkan. Itu jangan terlalu jauh,
didekatkan di antara kamu. Kemudian luruskan bagian dada dengan leher-leher kamu supaya rapi. Kemudian sebentar kita praktek. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sallaitu ma Rasulullah zatil laila fa kuntu ala yasharihi. Anas kala Rasulullah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf taswiyatas saffa min tamamis shalah. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat Bukhari fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskan saf kalian, rapikan, karena itu termasuk kesempurnaan ibadah salat. Jadi salah satu yang menyempurnakan ibadah salat. Kemudian sempurnanya, tegaknya itu salat, dengan lurus dan rapinya itu barisan. Salah satu tegaknya dan sempurnanya itu ibadah salat. Uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Jadi apabila sudah selesai dikamatkan, Rasul tidak langsung angkat takbir, membalikkan badannya ke jemaah. Jadi wajahnya dibalikkan ke jemaah, Rasul lihat jemaah. Jadi melihat ini fungsinya ini banyak. Kalau Nabi, siapa yang biasa datang tiba-tiba kenapa tidak datang? Ini kelihatan. Nah, selain diperhatikan mungkin yang tidak datang sakit, yang tidak datang ada halangan, salah ditanya. Jadi dibalikkan faqal aqimus sufufakum, tegakkan, baguskan saf kalian, wa tarasu, luruskan. Fa inna arakum min wara'i zahri, karena sesungguhnya ini masalah mukjizatnya Nabi. Kalau kamu bengkok, kalau kamu tidak lurus, saya bisa lihat kalian dari belakang. Jadi para ulama menjelaskan bahwa ini salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul biar dia imam, dia bisa tahu, ya kan ada Jibril, dan itulah mukjizat khusus untuk Nabi. Diluruskan saf kalian. Wa fi riwayat Bukhari wa kana aduna yalzaqu man kibahi biman kibi sahibi wa qadamihi bi qadamihi. Nah, jadi hendaknya kalian berdiri itu kalau mau patokannya lurus, pundaknya dengan pundaknya sahabat kalian, ya kan? Kemudian kakinya dengan kakinya, itu standarnya. Jadi sehingga lurusnya bisa ditahu. Kemudian An-Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusunna sufufakum aw la yuhalifana Allah baina wujuhikum. Muttafaqun alaihi. Sama, baguskan saf kalian supaya nanti Allah satukan jiwa-jiwa kalian, satukan hati-hati kalian. Wa fi riwayat Muslim Rasulullah wa fi riwayat Muslim anna Rasulullah kana yusawwi sufufana hatta ka'annama yaswiya bihal qidah hatta ra'ana kada akalana thumma haraja yawman fakama hatta kana yukabbir fara'a rajulan badiyan sadrahu min saffi faqala ibadallah la tasawunna sufufakum aw la yuhalifanna Allah baina wujuhakum. Jadi Rasulullah SAW itu meluruskan saf seperti mana menarik anak panah. Jadi Rasul tidak langsung bertakbir kalau habis kamar. Jadi ada waktu Rasul perhatikan dulu saf, baru Rasul bertakbir. Jadi seperti mana anak panah itu dirapikan. Jadi Rasul seperti menarik anak panah. Kekirannya bagus, sudah lurus. Begitulah Rasul, seolah-olah menarik anak panah. Dirapikan, seolah-olah menarik anak panah. Jadi tidak langsung kamar, langsung takbir. Jadi bagaimana kita anak panah, sudah lurus anak panah, kekirannya lagi dikasih bagus. Saking hati-hatinya Rasul dengan saf. Saking hati-hatinya Rasul dengan saf.
Kemudian satu ketika Rasulullah sudah mau takbir, sudah lurus bagus. Ada satu sahabat yang dadanya agak maju sedikit. Jadi sehingga kata Nabi, mundur dari bilang. Jangan terlalu maju, mundur, luruskan supaya nanti hati-hati kamu Allah luruskan juga, Allah rapikan, Allah satukan, Allah kuatkan. Jadi standarnya ada. Kalau standarnya perut itu agak susah. Kalau komandan pasti saya kena terus. Jadi dada sebenarnya. Sebentar ini praktek. Hadis berikutnya. Jadi ini ada pilihan-pilihan saf yang bisa kita pakai. Itu maksud saya. Jadi kita tidak cara saf yang benar ini X salah. Ada. Ini ada pilihan-pilihan. Mau yang terbaik ini. Jadi seperti tahajud, seperti salat malam, ini ada pilihan-pilihan saf yang bisa kita pakai. Karena rumusnya ini saf, sepakat ijma' ulama mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan saf lurus rapi itu wajib. Tapi bukan syaratnya sah salat. Bisa paham? Bukan syarat sahnya salat. Imam Syafi'i mengatakan lurusnya, rapatnya saf itu sunnah muakkad, hampir wajib. Ya kan begitu. Tetapi imam menyuruh kasih rapi saf itu wajib, kata Imam Syafi'i. Imam menyuruh rapikan saf itu wajib bagi imam, kata Imam Syafi'i. Tetapi ulama empat mazhab sepakat bahwa lurusnya dan rapatnya bukan sah, bukan syarat sahnya salat, tetapi kesempurnaan ibadah salat. Kesempurnaan ibadah salat, kira-kira begitu. Bisa kita paham? Itu rumusnya, itu paham. Itu rumusnya. Jadi sehingga pilihan-pilihannya nanti banyak. Mau sempurna, mau bagus, mau baik, mau kurang baik. Jadi jangan sampai nanti kita anggap ada yang tidak lurus, ada yang tidak rapat, sembahyangnya tidak sah. Jangan kita fatwa, tidak sah sembahyangnya. Jangan sampai itu dulu. Kemudian Anbar bin Azib, karena Rasulullah yatahannalu saffa min nahiyat ila nahiyat yamsa zuhurana. Jadi biasa Rasul wa manakibana wa yaqulu la tahtalifu fa tahtalifu qulubukum. Jadi Nabi itu dua standarnya biasa. Nabi sapu, Nabi usap, Nabi pegang sahabat. Yaitu kalau jadi ukurannya itu bisa dada, bisa juga pundak. Ya, jadi biasa Nabi kalau sudah mau habis kamat, Nabi balik, kalau ada pundak Nabi luruskan, dirapatkan, luruskan atau maju. Itu juga atau biasa Nabi pegang juga dada-dadanya sahabat untuk meluruskan. Kalau di zaman Umar bin Khattab ya lebih luar biasa, lebih tegas lagi kan. Zaman Umar bin Khattab itu kalau ada anak panah yang tapi karena memang belum ada garis saf. Karena masjidnya Nabi nanti sampai di zaman Utsman baru ada perubahan. Jadi di zaman Abu Bakar tidak mau rubah Masjid Nabawi seperti begitu. Jadi lantainya masih pasir lantainya. Jadi sehingga belum ada garis saf seperti kita. Jadi Umar itu kalau mau jadi imam, dia ambil ada panah, dia tarik. Nah, artinya itu dia bilang garis lurusan. Kadang juga riwayat di Hayatus Sahabat itu pedangnya dia cabut, dia tarik untuk digaris supaya sahabat ambil patokan garis itu supaya lurus sampai. Gitu kira-kira. Tapi kalau sekarang kan tidak perlu pakai pedang, tidak perlu pakai nama, garisnya sudah ada, tinggal mulut saja imam. Nah, tolong diluruskan, ya. Nanti orang pakai pedang, orang bilang mau salah perang kita. Jadi Nabi luruskan dada dengan pundak sambil biasa Nabi berkata, ini sebelum takbir. Nabi biasa berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil ula. Nah, jadi
Apalagi kalau masih ada saf pertama kosong, Nabi sampaikan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat, memberikan rahmat kepada orang-orang yang mengisi saf pertama. Langsung polit. Jadi kasih motivasi. Jadi sehingga Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan bagus imam itu ya itu sunnah seperti Nabi, tarasu wa atadilu, luruskan, rapatkan, ya kan? Kayak tadi Nabi sampaikan, sufufakum, ya kan begitu. Rusu sufufakum wa qarabi wa qaribu bainaha. Kalau disampaikan semua. Innallaha wa malaikatahu yasilluna sufuf, luruskan saf, Allah berikan rahmat.